sebagai kota seribu sungai. Kehidupan masyarakatnya sejak dulu bertumpu pada sungai sebagai jalur transportasi, ekonomi, dan budaya. Namun, seiring pertumbuhannya penduduk dan perubahan tata ruang kota, Banjarmasin mengalami ancaman banjir yang semakin sering terjadi, bahkan isu tahunan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Dokumenter ini mengulas bagaimana banjir di Banjarmasin bermula, bagaimana kondisinya berkembang hingga tahun 2025, serta bagaimana kebijakan perencanaan pembangunan wilayah dapat menjadi solusi keberlanjutan kota. Masalah baru. Akar persoalan banjir ini berasal dari topografi rendah, penyempitan dan pendangkalan sungai, alih fungsi lahan rawa menjadi permukiman, sistem drainase yang tidak terintegrasi, serta tingginya curah hujan musiman akibat perubahan iklim global. Dari tahun ke tahun, masalah ini semakin berkembang. Pada tahun 2010 sampai 2020, pertumbuhan permukiman melampaui kapasitas tata ruang. Banyak daerah resapan berubah menjadi bangunan permanen. Hingga tahun 2025, Banjarmasin mengalami banjir yang semakin meluas, terutama pada musim hujan. Sistem drainase yang menuap, penyempitan sungai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah memperburuk kondisi. Beberapa wilayah seperti Sungai Andai, Veteran, Kayu Tangi, dan Pekapuran menjadi titik-titik rawan banjir. Jika tidak ditangani, banjir berpotensi menimbulkan dampak serius dalam 10 tahun mendatang. Di antaranya seperti penurunan produktivitas ekonomi lokal, kerusakan infrastruktur dan biaya perbaikan tinggi, meningkatnya penyakit berbasis air, turunnya kualitas lingkungan dan air tanah, migrasi penduduk dari wilayah rawan. Untuk mencegah banjir di masa depan, diperlukan solusi komprehensif yang mengacu pada perencanaan ruang, seperti solusi teknis, normalisasi sungai dan kanal, revitalisasi drainase kota, pembangunan kolam retensi dan embung, serta peningkatan ruang terbuka hijau. Lalu solusi kebijakan dan tata ruangnya mengacu pada RT/RWP Kalimantan Selatan, yaitu penguatan fungsi lindung di kawasan rawa, RT/RWK Banjarmasin, yaitu pembatasan pembangunan di zona resapan dan sempadan sungai, RT/TRK Kecamatan, yaitu pengendalian izin mendirikan bangunan di zona rawan banjir, serta Perpres Pembangunan Infrastruktur Nasional, prioritas pembangunan drainase perkotaan, serta solusi sosial, yaitu edukasi masyarakat terkait kebiasaan membuang sampah, program kampung sungai dan restorasi tepian sungai, kolaborasi komunitas lokal, akademisi, dan pemerintah. Kami bertanya ya Bu, apakah wilayah tempat Tiani sering mengalami banjir? Tadi jadi Bu, sejak kapan banjir mulai sering terjadi di daerah ini Bu? Yang ini. Tahun ini Ya. 2 bulan Mei, 2-3 bulan yang kebelakang. Pas musim Pas hujan ya. pas yang Natal kemarin, akhir tahun kemarin. Lanjut nih Bu, menurut Pian apa penyebab utama banjir nih di daerah ini selain hujan?
biasanya banjir berlangsung tuh di sekitar sini atau di rumah? 3 jam gitu seharian. Dampaknya kan untuk buat sehari-hari keseharian Dampaknya ya aktivitas ya terganggu, jadi males-malesan, tambahnya aktivitas selalu bersih-bersih, jemuran, tempat alay. Menurut Pian, adalah solusi yang paling dibutuhkan untuk mengurangi banjir saat ini? Fungsinya ya kesadaran manusia itu sendiri untuk mengembalikan lingkungan baik Harapan Pian untuk kondisi wilayah ini dalam 10 tahun ke depan apa, Bu? Kira mengurangi banjir. harapannya ya bergeraklah bersama dan memahami apa berarti penyebab itu, penyebab dari apa yang merugikan, yang berdampak pada Kota Banjarmasin adalah kota yang unik, bersejarah, dan kaya budaya sungai. Harapan kami ke depan, Banjarmasin dapat menjadi kota yang lebih tangguh terhadap banjir, lebih nyaman ditinggali, dan mampu menjaga identitasnya sebagai kota seribu sungai. Sebagai seorang geografer, tugas kami adalah membaca fenomena ruang, menganalisis pola, dan memberikan rekomendasi ilmiah agar pembangunan kota berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Geografer berperan penting dalam mengumpulkan data, memetakan resiko, dan membantu pemerintah menyusun kebijakan tata ruang yang lebih baik. Melalui dokumenter ini, semoga masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar Banjarmasin tetap menjadi kota yang hidup, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.